warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami diamanahkan oleh daerah sebagai pemandu pada Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka ini. Dan kami sampaikan tempatnya ini, kalau kecamatan bernama Kecamatan Tanjung Raya, Kenegrian Sungai Batang, Jorong Batu Panjang. Lokasi rumah ini bernama Tanah Sirah. Di sinilah dulu almarhum Buya Hamka dilahirkan, tepatnya tanggal 17 Februari 1908. Oke, dari keluarga siapa Pak? Bapak ibunya gitu? Dari keluarga, ayah bernama Dr. Abdul Karim, ibunya bernama Siti Sofiah. Oke. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya Pak, izin. Oke, ini Pak Dasri tadi Pak ya? Dasri. Pak Dasri ini masih keluarga dari Buya Hamka, yang beliau ini diberikan amanah ya Pak untuk menjaga dan menunggu rumah kelahiran, museum rumah kelahiran Buya Hamka ya Pak ya. Oke, dari penjelasan Pak Dasri tadi, kami mendapatkan informasi bahwa Buya Hamka itu ternyata dulu belajar Muhammadiyah itu langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja ya Pak? Iya, di Jogja. Bersama A.R. Fakhrudin. Oh, juga dengan A.R. Fakhrudin, tokoh Muhammadiyah yang legendaris. Dan beliau ternyata membawa Muhammadiyah itu ke Sumatera Barat pada tahun 1925 ya, 25. Nah, baik, sekarang kita lihat satu persatu ya detail dari rumah museum Buya Hamka ini. Yang mana Buya Hamka itu ternyata mendapatkan gelar doktor itu dari Universitas Al-Azhar Mesir di bidang apa tadi Pak? Fikriyah. Oke, di bidang fikriyah. Dan oleh karena mendapatkan doktor dari Al-Azhar Mesir, maka kemudian beliau mendirikan Yayasan Al-Azhar yang di Kebayoran Baru itu pada zaman Pak Karno. Beliau ini ternyata merupakan sahabat dekat Bung Karno, dan ini ada foto-fotonya beliau bersama Bung Karno. Oleh karena itu kedekatan emosionalnya sangat dalam. Ketika Bung Karno dibuang ke Bengkulu, itu Buya Hamka itu ternyata sempat ketemu Bung Karno di Bengkulu bersama Karim Uwi. Nah, kita lihat sekarang ini keluarga atau ayah ibu Buya Hamka pada ayah teman-teman. Oh ya, ayah dari Buya Hamka dan teman-temannya. Ini pada tahun 1923, jadi masih zaman Belanda. Tuh lihat, jadi kostum di zaman itu sudah seperti itu, kayak jubah-jubah orang Turki juga itu kelihatannya. Jadi kayak jubah orang Eropa juga gitu. Nah, ini bapak ibunya ya Buya Hamka. Ya, Turki Utsmani ya dulu ya. Ini yang bersama Anwar Rashid, 22 tahun, putra Buya Mansur, Profesor Abdul Malik Karimullah Hamka, 32 tahun, waktu itu masih muda beliau, dan Haji Agus Hakim, 20 tahun, murid kesayangan Buya Hamka, November 1940 di Medan. Ini silsilah atau ranji dari Buya Hamka, silsilah Buya Hamka. Seperti ini. Dan nanti ada buku-buku yang bisa dibeli, insya Allah nanti dibeli, jadi bisa baca lebih detail dari buku-buku itu insya Allah. Ini putra putri Buya Hamka, itu di atas itu, putra putri Buya Hamka ya. Oke, ini kayaknya bersama ada orang Belandanya ya Pak, ini Pak. Bukan, itu kayak yang peci. Ayah, teman-teman. Oh ayah, teman ayah beliau itu ya. Oke, ini museum itu, ini visinya apa, misinya apa, tuh. Dan Buya Hamka itu luar biasa, seorang tokoh besar yang belajar otodidak, luar biasa. Yang di atas ini dulu waktu dikasih dokter dari UGM Malaysia. Oh, ini dapat doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia ya Pak ya. Nah, ini ketika itu 1974. Nah, luar biasa. Seorang
tokoh yang tidak lekang dimakan zaman sampai sekarang. Begitu banyak pengagum beliau, termasuk saya ini, pembaca buku-buku beliau ini. Beliau ini di samping tokoh agama juga sastrawan ya Pak ya. Sastrawan. Iya. Juga ahli politik. Ahli politik juga ya. Wartawan Ini dengan ya wartawan. Jadi itu dengan Bung Karno di atas itu ketika di Bengkulu tuh. Dengan Bung Karno dan Karim Uyi. Tuh. Ini paling bawah ini bersama Presiden Soeharto. Berarti ini udah dalam masa atau zaman Orde Baru nih yang bawah nih. Itu waktu beliau diangkat menjadi ketua MUI pertama. Oh, ketua MUI pertama, Pak. Itu tahunnya 1975. Oh ya. Oke, nah ini kita lihat orang tua bapak ibunya Buya Hamka nih. Nah, nih foto bapak ibunya Buya Hamka di zaman Belanda. Boleh masuk, Pak? Boleh. Boleh ya. Oke, kemudian ini apa nih, tempat tidurnya ya Pak ya? Oke, tempat tidur Buya Hamka beserta keluarga ya Pak, beliau tuh di sini. Iya. Tempat tidurnya ini. Kalimat Soekarno. Oh, kalimat Pak Soekarno. Oke, nanti saya potret aja kalau gitu. Ini Buya Hamka. Ini, oh ini koper beliau nih ya Pak. Iya. Ini koper beliau nih. Kayak dari logam Pak ya, besi atau aluminium tuh Pak ya. Jadi zaman itu ya. Ini Buya Hamka itu. Jadi ada bahkan kopernya itu menghadiri KTT Islam di Thaif tahun 1981 nih. Thaif berarti di Arab Saudi kalau gitu. Tuh. Ini pakaian-pakaiannya nih, Pak. Iya, pakaian Buya. Ini pakaian-pakaian Buya Hamka. Dipakai. Oh ya, oke. Kemudian coba kita lihat sisi luar lagi. Kalau ini apa nih, Pak? Oh, peralatan apa? Ini yang di belakang. Di belakang. Itu kan peta zaman Tanjung Raya. Oh gitu, ya. Tanjung Raya ya Pak. Oke, kalau ini apa alat-alat yang dipakai untuk? Ini kan Hamka waktu kecilnya suka juga layang-layang. Oh gitu. Jadi Buya Hamka dulu suka main layang-layang juga masa kecilnya. Terus ini menjala Pak ya, apa tuh? Karena deket danau ya. Oke, jadi rumah ini letaknya di atas Danau Maninjau. Jadi Danau Maninjau itu nampak jelas karena di halaman rumah itu Danau Maninjau. Luar biasa dan sejuk suasananya tuh. Jadi indah sekali. Tuh di bawah tuh itu Danau Maninjau. Jadi letaknya langsung di atas Danau Maninjau. Yang luar biasa. Tenang, sejuk, dan sangat mendukung untuk belajar, untuk baca gitu ya. Oke. Ini apa nih Pak? Quran Mujarobat. Oh, kitab Mujarobat yang ditulis Buya Hamka apa? Ditulis oleh saudara ayah Buya Hamka. Oh, yang ditulis oleh saudara ayah Buya Hamka. Kitab Mujarobat nih Pak ya. Udah tua tuh ya. Oh, itu ada tulisannya buku Mujarobat. Ya, oke. Ini koleksi buku Buya Hamka. Tuh. Jadi beliau ini memang seorang pemikir, banyak bukunya, dan juga ini ada tafsir Al-Azhar ini beliau ya Pak. Ini tafsir Al-Azhar. Oh ya. Tahanan dari 44 sampai 66. Oh, 64 sampai 66 Pak. Jadi ini itulah sekali seminggu mengantarkan kertas, tulis, kemudian susun tangan, kemudian diketik oleh anaknya di luar. Oh, coba tolong ulangi sekali lagi Pak, jelasin biar. Ya, tafsir Al-Azhar ini satu tafsir yang ditulis Buya di waktu berada dalam tahanan tahun 64 sampai tahun 66. Dalam karena dia ditahan bukan dalam penjara tapi di rumah yang dikawal oleh polisi, masih berikan kesempatan dia menulis. Satu kali 15 hari istrinya datang untuk mengantarkan kertas. Setelah ditulis di bawah, kemudian baru diketik oleh anaknya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak.
Oke, ini kemudian ini pakaian-pakaian beliau nih ya. Contoh-contoh pakaian jubah-jubah beliau ini. Koleksi jubahnya ya. Yang hijau ini waktu dipakai mendapat gelar doktor dari Malaysia. Oh, yang ini. Ya, yang hitam dari Mesir. Oh, ya ini yang hijau itu beliau kenakan ketika dapat doktor dari Malaysia, sedangkan yang hitam di belakangnya ini beliau kenakan ketika dapat gelar doktor dari Al-Azhar Mesir yang kemudian menginspirasi beliau untuk mendirikan Yayasan Al-Azhar tadi. Kayak ini penghargaan ya Pak ya? Ya. Oh ya, nih, segala macam penghargaan yang beliau terima dari berbagai lembaga, institusi dan juga berbagai negara. Ini ada yang dari Kerajaan Kelantan Malaysia itu kan. Ini penghargaan sebagai gelar nasional. Oh, gelar nasional, pahlawan nasional. Oh iya. Dari Masyumi juga ini ada Masyumi Award tahun berapa itu? Oh tahun 55 ya Pak. Waktu dia menjadi anggota Konstituante. Oh Konstituante. Pertama kita mewakili Jawa Barat. Oh pernah mewakili Jawa Barat beliau ya. Jawa Barat. Oh iya. Oke itu. Yang di atas ayah ibunya bukan Pak? Bukan. Nah, yang perempuan kakak Angka. Oh kakak Angka. Yang laki-laki suami kakaknya. Oh gitu Ya, kakaknya. Jadi ketua PP Muhammadiyah dulu. Oh iya. Pak Rudin. Buya Mansur ya Pak. Ya. Oke. Dua Mansur waktu itu. Ya. Oh dua Mansur ini mesin ketiknya. Dan Sultan Mansur. Oh iya. Mas Mansur itu yaitu yang Gunung Agung tadi ya. Angka dari kecil, dari umur 10 tahun. Oh dari umur 10. Oh gitu, umur 10 tahun ya Pak. Oh waktu itu udah ada foto juga ya di zaman iya itu Hamka kecil. Ya Buya Hamka di masa tuanya itu beliau. Dari tua walaupun tua menulis dan membaca tetap. Oh iya. Sama cucu beliau. Oke. Ya orang yang sangat produktif dan sangat optimis dan inspirator yang luar biasa. Oke. Ini yang pakai pelakon ini waktu beliau tinggal di Jogja. Oh ya ini gaya orang Jogja ini pakai surjan, pakai belangkon. Iya. Nih surjan abdi dalem nih Pak. Iya. Oh iya. Bersama istri beliau. Oke sekian dulu ya. Assalamualaikum.